Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifuddin. Saya mengajar bahasa Arab peminatan kelas 10 dan kita akan membahas pokok bahasan yang pertama, KIKD yang pertama, yaitu taksimul kalimah. Mari kita awali pelajaran kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pembahasan yang pertama kita adalah taksimul kalimah. Taksimul kalimah itu kalau diterjemahkan adalah pembagian kata. Pembagian kata dalam bahasa Arab yaitu ada 3. Yang pertama yaitu isim. Kalimah isim kalau dalam bahasa Indonesia disebut kata benda. Yang kedua kalimat fi'il, kalau dalam bahasa Indonesia disebut kata kerja. Dan kalimat huruf, yaitu selain isim dan fi'il. Baiklah, kita simak tayangan berikut ini, penjelasan juga dari saya, slide dari saya. Selamat menyaksikan. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa pembahasan pertama kita adalah taksimul kalimah. Taksimul kalimah itu pembagian kata. Jadi kita akan membahas pembagian kata dalam bahasa Arab yang ada 3, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Taksimul kalimah, pembagian kata. Jadi tertulis dalam KIKD yang pertama bahasa Arab peminatan, kelas 10 peminatan keagamaan, yaitu menganalisis bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal taksimul kalimah. Al-mudzakkar wal mu'annas dalam wacana sesuai konteks. Fokus kita ada di taksimul kalimah, pertemuan kali ini. Jadi pembagian kata dalam bahasa Arab itu ada 3. Sementara kita mengetahui bahwa di bahasa Indonesia misalnya ada berbagai macam kata. Bahkan ada pakar bahasa Indonesia yang membagi kata itu menjadi 13. Bahasa Inggris mereka membagi dalam istilah part of speech itu ada 8. Sementara dalam bahasa Arab hanya ada 3. Isim, alismu, yang kita sederhanakan menjadi kata benda. Sementara fokusnya kata benda. Nanti akan ada penjelasan lebih lanjut, tapi perlu diingat secara sederhana bahwa isim adalah kata benda. Yang kedua, fi'il, al-fi'lu, kata kerja, yang ada hubungannya sama waktu, sama zaman. Kemudian yang ketiga, yaitu al-harfu, huruf, yaitu selain isim dan fi'il. Sederhananya seperti itu. Ini adalah contoh-contoh isim atau kata benda. Isim, dari sisi maknanya, isim itu nama. Jadi semua yang berhubungan sama nama, itu dikategorikan isim. Al-masjidu, masjid, jelas ini nama benda, kata benda. Jadi terkategorikan isim. Risalatun, artinya surat atau pesan. Ini juga isim, kata benda. Muhammadun, nama orang. Muhammad, Nabi Muhammad. Zainabu, nama orang. Zainab. Ini juga isim. Fi'il, kata kerja. Ini contoh-contohnya. Nasoro, artinya menolong. Lebih spesifik artinya dia laki-laki telah menolong. Tajlisu, artinya duduk. Lebih spesifik artinya dia perempuan sedang duduk. Pembahasan mengenai laki-laki, perempuan, telah, sedang, nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan ini. Ta'allamat, artinya dia perempuan telah belajar. Dari ta'allama ya ta'allamu. Yu'allimuna, artinya mengajar. Mereka sedang mengajar. Sekali lagi, perbedaan antara dia laki-laki, dia perempuan, mereka, sedang, telah, nanti akan kita bahas selanjutnya. Huruf. Huruf ini secara sederhana bisa diterjemahkan, bisa didefinisikan selain isim dan fi'il. Selain kata benda dan kata kerja yang tidak bisa berdiri sendiri, itu disebut huruf. Contoh min artinya dari, ila, ke, fi artinya di atau dalam, di dalam, ala di atas. Jadi kata-kata seperti min, ila, fi, ala itu tidak bisa berdiri sendiri. Makanya disebut huruf, harf. Nah, ini kita membahas tentang tanda-tanda isim. Tanda-tanda isim itu ada 4. Yang pertama, al.
Kalau ada kata dalam bahasa Arab kok diawali dengan al, itu bisa dipastikan isim. Karena selain isim tidak bisa menerima al. Jadi semua yang ada alnya itu adalah isim. Zalikal kitabu, ada alnya, al-kitabu isim. Ar-Rahmanir Rahim, ada alnya, Ar-Rahman Ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ada alnya, alhamdu isim. Begitu seterusnya. Pokoknya ketemu kata dalam Al-Quran ada al, isim. Yang kedua tanwin, risalatun, tun, tan, tin. Jadi risalatun, risalatan, risalatin. Pokoknya ketemu tanwin, isim. Dan uniknya al sama tanwin tidak bisa menyatu. Jadi nggak ada ceritanya al-masjidun. Kalau ada alnya nggak boleh ada tanwinnya. Risalatun nggak boleh ar-risalatun. Pilihannya cuma satu, ar-risalatu apa risalatun, risalatan, risalatin. Dan tanda yang ketiga yaitu jer atau bisa dijerkan. Jadi sementara ini pemahaman tentang jer adalah anggap saja salah satu tandanya kasroh, madrosatin atau madrosati titik-titik. Pokoknya yang bisa dijerkan masuk kategori kalimat isim. Dan yang terakhir bisa dimasuki huruf jer. Jadi setiap kata kalimat yang ada huruf jer di depannya itu bisa dipastikan isim. Contoh seperti fil baiti, al baiti ini pasti isim karena diawali fi. Berikutnya adalah tanda-tanda fi'il. Tanda-tanda fi'il yang pertama itu qad. Jadi kalau ketemu qad setelahnya ada kalimat itu bisa dipastikan kalimat fi'il. Aflaha yang diawali oleh qad dalam ayat Al-Quran, dalam sebuah surah dalam Al-Quran, aflaha ini disebut fi'il, kata kerja, karena diawali qad. Yang kedua, sa atau sin. Setiap kalimat yang diawali sa atau sin, seperti contoh di ayat Al-Quran, sayakulus sufaha'u minan nas, itu tulisannya min annas, tapi kalau disambung minan nas, sayakulu, yakulu, itu termasuk fi'il karena diawali sa atau sin. Yang ketiga tandanya adalah saufa. Jadi setelah saufa itu bisa dipastikan fi'il ta'lamun. Ini dalam ayat Al-Quran juga. Saufa ta'lamun. Kalla saufa ta'lamun. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Dan tanda yang terakhir yaitu tak taknis. Tak yang mati, taknis itu artinya perempuan. Qomat al-ustadatu. Seorang bu guru berdiri. Qomat al-ustadatu. Seorang ustadah berdiri. Jadi taknya itu tak taknis, sebelumnya itu disebut fi'il. Jadi tak taknis mengikuti kata yang kata itu adalah fi'il. Jadi tandanya ada 4. Qad, sin, saufa, tak taknis. Kalau huruf bagaimana tandanya? Huruf tidak punya tanda. Apa tandanya huruf? Huruf tidak punya tanda. Jadi yang perlu diingat-ingat adalah tanda isim dan tanda fi'il. Sementara huruf tidak punya tanda. Jadi isim punya tanda ada 4. Al, apalagi tanwin, apalagi bisa dijerkan dan kemasukan huruf jer. Kemudian tanda fi'il apa? Ada 4. Qad, sin, saufa, kemudian tak taknis. Syukran jazilan ala timamikum. Ilal liqa insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.